Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita selalu merasakan mengalami bagaimana Tuhan menjagai kita. Alkitab katakan kita seperti biji mata Tuhan. Situasi apapun juga yang terjadi, Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat kesempatan untuk membahas satu tema penting dalam counseling, yaitu cara memperbaiki mental anak yang sering dimarahi. Cara memperbaiki mental anak yang sering dimarahi. Saya baca dua ayat dari Yesaya 43 ayat 18-19 firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa yang lalu sudah berlalu. Kita bisa memulai satu yang baru hari ini karena kita percaya kepada Tuhan. Bahkan ayat 19 dikatakan, aku membuat sesuatu yang baru. Jadi yang lama itu sudah berlalu, yang baru sekarang Anda sedang kerjakan. Apa itu? Sesuatu yang kita tidak ngerti. Seperti digambarkan dalam gaya metafora di sini. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Seperti apa maksudnya? Sesuatu tidak mungkin. Sesuatu yang kering, yang tandus, yang tidak mungkin. Allah bikin sesuatu yang luar biasa di sana. Ya, untuk itu kita bahas 4 hal penting di teks ini, yaitu begini. Cara memperbaiki mental anak yang sering dimarahi. Nah, anak-anak yang hidup dan dibesarkan dalam situasi di mana orang tua selalu menyalahi, memarahi, mengkritik, bersikap kasar, marah-marah kepada anak, maka anak itu seringkali mengalami gambaran diri yang buruk. Gambaran dirinya gak baik. Dia merasa bersalah dan guilty feeling itu begitu kuat. Kadang-kadang dia merasa saya tidak cukup baik di depan orang tua saya, papa dan mama. Dia menjadi minder dan gak merasa berharga. Tertekan, stres, depresi, mungkin terluka. Sakit hatinya karena orang tua selalu marah-marah dan melakukan hal yang seperti itu. Atau mungkin dia menolak dirinya. Dia juga gak suka dengan dirinya. Jadi hatinya dia mengatakan bukan cuma papa mama gak suka, saya juga gak suka dengan diri saya. Mungkin dia merasa tidak diterima, tidak dicintai. Beberapa anak mengatakan, Pak, orang tua saya entah profesionalis entah apa gak tahu saya. Maksud kamu begini pastor. Ibu saya baru anggap saya itu anak yang baik kalau nilai saya A. Bahkan A+. Kalau juara harus 1. Nah ini kan cara berpikir yang bukan hanya keliru tapi menyesatkan. Dan membahayakan. Nah kalau ibu itu punya sikap kayak begitu. Bagaimana tekanan yang dialami oleh anak-anaknya? Mereka harus menjadi anak yang sempurna, nilainya A+. Iya. Dan kalau kuliah akhirnya harus bukan cuma cum laude, tapi subah cum laude. Juara 1, dan ini gambaran yang bukan cuma perfeksionisme, tapi ini gambaran yang sangat salah dan buruk. Dan kalau itu benar, bisa dibayangkan bagaimana penderitaan anaknya. Tumbuh dalam situasi yang seperti itu sangat sulit dan menyedihkan. Dan untuk itu kita harus mengerti bahwa dampaknya begitu luas dalam diri anak-anak kita. Hal yang kedua adalah ini tentang orang tua. Barangkali orang tua tidak ada kata yang lebih baik adalah kecuali sadar dan bertobat. Karena sikap mereka seperti itu, saya sudah katakan tadi, salah satu melukai sekali hidup anak. Dan anak itu mungkin merasa bahwa hidupnya sudah tidak berharga kecuali menjadi seperti yang orang tua inginkan. Dan yang mereka inginkan sempurna. Mana ada orang hidup sempurna. Dan biasanya gitu agak cenderung, saya pakai ungkapan, agak sakit orang tua kalau kayak gitu. Menuntut tapi lebih dari menuntut. Nah saya ingin mengatakan bahwa orang tua seperti itu harus bertobat. Kemarahan itu bukan cara terbaik untuk mendidik anak. Kasih sayang, disiplin iya. Proteksi iya. Tapi kemarahan saya kira bukan aspek mendidik. Tapi justru bagian dari ketidakmampuan orang tua untuk
mendidik anaknya, khususnya dirinya. Dan itu berdampak pada harga diri anak juga. Nah, tolong berhenti dan orang tua harus dilayani untuk meninggalkan atau menghentikan kebiasaan yang terus mengeritik atau mungkin menyalahi anak atau mungkin mempersalahkan anak. Kasih tahu kepada dia supaya dia sadar. Pastor, tapi susah ya kalau saya bilang ke suami saya. Yang ada malah ribut. Susah pastor, kenapa? Sebelum saya bicara, suami saya udah berhenti aja. Selain dia capek, dia gak mau dengar saya. Sebelum saya bicara, suami saya bilang, udahlah. Saya udah tahu. Jadi gak bisa berkomunikasi. Nah, keluarga seperti itu harus mendapat pelayanan yang khusus. Supaya orang tua disadarkan bahwa apa yang mereka lakukan, sikap mereka kepada anaknya yang demikian, itu akhirnya merusak hidup anak sendiri. Kalau mereka mengasihi anak mereka, justru mereka sedang berusaha untuk melukai anak mereka dengan cara seperti itu. Nah, orang tua pun harus bertobat dan bahkan berubah. Bahkan orang tua harus belajar berbesar hati. Untuk apa Pastor Tony? Untuk minta maaf. Wah, ini susah. Susah sekali. Apalagi di konteks culture orang timur. Orang tua itu seperti ya sempurna dan gak salah. Dan itu kekeliruan. Itu sama sekali tidak betul. Nah, orang tua pun banyak kesalahan. Nah, justru karena itu mereka tidak mau mengakui mereka salah. Dan pemikiran mereka yang amat salah ialah gini. Kalau mereka mengakui, mereka berpikir bahwa anak-anak mereka akan melecehkan mereka. Dan sama sekali tidak lagi menghormati dan menghargai mereka. Dan ini keliru. Justru banyak kasus ketika orang tua itu berbesar hati dan mengaku bahwa dia juga punya kesalahan. Bahkan minta maaf. Papa minta maaf ya. Papa sudah melakukan banyak kesalahan ke kamu. Justru anak-anaknya melihat itu. Bagaimana ayahnya dengan tulus meminta maaf. Mereka justru respect kepada ayahnya. Saya harus jujur mengatakan bahwa ini tidak mudah. Minta maaf ke anak itu tidak mudah. Apalagi di konteks budaya timur. Gak mudah. Tapi harus. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang salah. Itu tidak betul. Itu sama sekali tidak betul. Dan kita sudah lakukan bertahun-tahun. Dan anak kita sudah terluka karena perlakuan kita. Dan di titik itulah. Poinnya adalah kita harus berbesar hati untuk meminta maaf. Saya katakan ini tidak mudah. Tapi harus. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa minta maaf. Supaya kita juga menghentikan apa yang kita lakukan yang buruk pada anak kita. Karena kita tahu itu akan melukai dia dan merusak hidup anak. Hal yang ketiga adalah ketika anak sudah mengalami hal yang saya katakan tadi terluka, minder, ya putus asa, mungkin kecewa atau mungkin punya hal-hal yang lain seperti minder. Maka anak itu pun harus dilayani dengan baik. Supaya anak itu punya gambar diri yang baik. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu dia berharga sekali. Dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Ini sangat penting. Tapi susah sekali. Pastor, kenapa? Papa saya itu gak baik. Dan mama saya tidak berdaya untuk mengoreksi sikap papa saya. Seperti itu. Jadi anak sulit sekali untuk percaya bahwa Allah itu baik. Karena papanya depan matanya tiap hari memperlihatkan hal yang sebaliknya. Jadi papanya justru dengan sikap dia membuat anak sulit percaya bahwa Allah itu baik. Jadi ketika kita katakan bahwa Yesus baik. Dia bilang, tapi papa saya buruk Pak. Jadi sebelum orang tua berubah, sulit bagi anak untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Dan di titik itulah kita melayani anak untuk dia belajar mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Terlepas orang tua bersikap buruk. Hati yang terluka harus dilayani supaya dia bisa mengampuni. Kalau tidak, lama-lama dia menjadi depresi. Beberapa anak bahkan pernah berusaha beberapa kali untuk bunuh diri karena merasa hidupnya gak berharga. Anak perempuan. Saya dimaki-maki di rumah Pak. Saya itu dicaci maki dan kata-kata ayah saya kotornya minta ampun. Kotornya menyeramkan. Kata-kata dia menusuk hati saya. Saya itu seperti sampah. Seperti kotoran yang menjijikan.
di mata ayah saya. Padahal saya anak perempuan. Saya heran kenapa orang bisa mengasihi saya tapi bapaknya saya tidak. Saya heran orang bisa memberi apresiasi kepada saya. Bapak saya boro-boro. Sama sekali tidak. Nah, jadi bagaimana anak percaya bahwa Allah itu baik sementara papanya buruk. Nah, inilah tantangan kita untuk melatih anak, mengajar anak. Untuk bisa menerima dirinya. Dan kasih tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dirinya. Kasih tahu bahwa Tuhan mengampuni dirinya. Kasih tahu bahwa dia punya masa depan. Kasih tahu bahwa apapun terjadi tidak mengubah. Bahwa kebenarannya Allah selalu mengasihi dia. Bahwa kebenaran yang harus difahami adalah Allah menerima dia tanpa syarat. Dan pelayananku seperti ini perlu dilakukan buat dia. Untuk menyelamatkan dia dari kemungkinan mengalami banyak sekali gangguan dan kehancuran hidupnya. Dan ini tantangan buat kita. Bukan cuma orang tua kita suruh bertobat. Tapi anak dilayani karena dia terluka akibat perlakuan orang tua yang begitu buruk dan tidak baik pada dirinya. Dan ini menjadi poin penting buat kita layani anak. Dan bawa dia kepada Kristus. Hal yang keempat adalah pastikan bahwa anak itu sudah percaya Yesus. Pastikan bahwa anak itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan itu sangat penting menurut hemat saya. Bahkan dalam pengalaman saya di konseling 30 tahun. Poin ini adalah poin yang paling mendasar dari konseling saya. Yaitu pastikan bahwa anak yang terluka tadi. Yang mungkin sudah mengalami begitu banyak luka. Harga dirinya rendah. Anak yang sudah tertekan jiwanya. Merasa tidak pernah berharga. Karena tidak mencapai standar orang tua yang terlalu perfeksionis dan menuntut yang bukan-bukan. Pastikan bahwa dia sudah percaya Yesus. Mengapa? Ini sangat penting. Mengapa? Karena ketika kita membawa anak itu pada Yesus. Dan dia berjumpa Yesus. Perjumpaan dia dengan diri Yesus secara personal. Ini menjadi titik awal dari kehidupan dia yang baru. Ini menjadi titik awal bagaimana dia memulai hidup yang baru bersama Yesus. Dan saya ingin mengatakan bahwa ini sangat krusial. Ini sangat penting. Ini sangat mendasar. Bukan cuma anak, orang tua dan kita semua. Ketika seorang berjumpa Yesus, maka Yesus hadir di hidupnya. Maka Roh Kudus hadir di hidupnya. Dan Roh Kudus yang hadir di hidup anak ini menyadarkan dia bahwa dia berharga. Menginsafkan dia terlepas dari semua pengalaman buruknya. Karena orang tua kerjanya marah, menghina, melecehkan. Roh Kudus menyadarkan dia bahwa kamu selalu berharga. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tidak akan kecewakan kamu. Yesus tidak akan kecewakan kamu. Nah, ketika anak itu percaya Yesus. Dan dia dibimbing untuk bertumbuh dalam Yesus. Satu hari nanti. Anak itu mulai bertambah dewasa. Baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dia tahu betul bahwa. Di atas segala masalah dia. Di atas segala peristiwa hidup dia yang buram dan menyakitkan itu. Ada satu perkara yang penting. Ada satu hal yang penting. Yesus mengasihi dia dan sudah menyelamatkan dia. Dia selamanya berharga apapun yang pernah terjadi di hidup. Seburam, seburuk apapun hidupnya. Yesus mengasihi dirinya. Dan itu penting. Makanya kita bawa anak itu untuk percaya Yesus. Nah, ketika dia percaya Yesus dan imannya bertumbuh dalam Yesus, dia bisa dimampukan Yesus untuk memaafkan orang tuanya dan menerima dirinya. Seperti Tuhan sudah menerima dirinya. Dan ketika dia berjumpa Yesus, dia bukan saja diampuni dosanya, diselamatkan, diberi status yang baru. Tapi dia sekarang mengerti bahwa untuk selamanya dia tidak sendiri. Karena Yesus menyertai dia sampai akhir zaman. Untuk selamanya dia berharga apapun yang pernah terjadi. Dan untuk selamanya dia punya jaminan yang pasti kehidupan yang kekal. Dan hari esok yang barangkali begitu buram dalam pemahaman dia sebelum berjumpa Yesus. Sekarang tidak lagi. Karena Yesus bukan memberi masa depan seperti yang dunia gambarkan. Tapi Yesus memberikan lebih dari itu. Apa itu? Yaitu hidup yang kekal di dalam Dia. Untuk menutup renungan saya mengatakan begini. Setelah kita melihat kondisi anak. Inilah gambaran tentang dia. Sebagai dampak dari bagaimana sikap orang tua yang selalu mengkritik dan memarahi dirinya.
kita layani anak itu dengan baik. Kita bawa dia pada Yesus. Karena ketika dia berjumpa Yesus, hidupnya akan berubah selamanya. Hidupnya akan berubah karena kuasa Tuhan mengubahkan ini. Sekarang kepahitan, kepedihan, rasa tidak berharga, minder, dan merasa buruk akan diubahkan oleh Tuhan. Orang tua dilayani dengan baik dan berdoa supaya mereka bertobat sungguh-sungguh. Dan ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa jangan ingat yang sudah berlalu. Sudahlah. Ya lalu biar jadi sejarah. Karena Tuhan akan memberikan kepadamu, kepada anak ini, kekuatan yang baru. Dan dia akan terbang, dikatakan sini, seperti burung Raja Wali. Dia akan terbang tinggi. Dia menjadi orang yang luar biasa. Karena Yesus yang luar biasa mengubahkan hidupnya. Akan menjadi orang yang berbeda. Dan Tuhan akan membuat hidupnya menjadi hidup yang sungguh berarti. Dan harus tahu yang penting, anak itu bisa melayani orang lain yang seperti dia. Punya pengalaman dulu. Ketika dia mengalami itu, bagaimana Tuhan membuat hidupnya bermakna. Itu menjadi model untuk dia melayani orang-orang yang juga punya pengalaman sama seperti dirinya dulu. Terus memberkati dan shalom. Amin.